Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Perahu cepat berpenumpang 7 orang hilang kontak di perairan Mimika. Polisi menggerebek lapak judi King di Mimika. Selama tahun 2021, kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka Teroris Papua 92 kali meneror warga dan aparat. Speedboat yang membawa 7 penumpang hilang kontak di perairan Mimika Rabu lalu. Hilangnya perahu cepat itu setelah keluarga penumpang melaporkan kejadian itu pada tim SAR. Sesuai jadwal, perahu cepat itu tiba di Kabupaten Asmat Kamis kemarin. Tim SAR menerjunkan 1 tim menggunakan kapal cepat menyisir lokasi yang diduga hilangnya perahu cepat itu. Tim SAR gabungan telah bergerak pada pukul 6.40 dan upaya pencarian saat ini bergabung dengan keluarga korban. Kami menginformasikan bahwa setelah kami mendapat informasi dari keluarga korban, baik dari Asmat maupun dari Timika yang kami terima pagi tadi, yaitu pukul 6.30 lewat 35 menit, kami langsung menindaklanjuti dan mengkolaborasikan informasi yang diterima juga dari Asmat kemarin sore. Jadi pendalaman informasi bahwa betul ada 1 speedboat yang bertolak dari Asmat tujuan Timika hingga saat ini belum tiba. Oleh karena itu, unsur SAR gabungan, ya baik dari Basarnas sendiri maupun dari Pos TNI AL dan Pol Airut bersama keluarga korban dan beberapa dukungan dari kelompok-kelompok speedboat yang mempunyai rute tujuan Timika dari Asmat itu sudah bekerja maksimal dari kemarin pagi dari semenjak terima laporan tanggal 28 Desember dan hingga saat ini operasi atau pencarian dari keluarga korban tidak membuahkan hasil sehingga tim SAR gabungan pada pagi tadi pukul 6.45 sudah bergerak ke lokasi. Tim SAR juga berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut dan Polisi Perairan Asmat agar membantu pencarian perahu cepat dan 7 penumpang itu. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Akibat gelombang tinggi dan angin kencang yang melanda perairan Merauke, membuat puluhan perahu di kampung Binaloka, Merauke rusak parah. Nelayan harus menunggu cuaca membaik sambil memperbaiki perahunya. Perahu yang rusak ini di sini? Mungkin ada sekitar 10 itu Pak. Itu kenapa bisa rusak itu Pak? Ini kan ya tsunami lah begitu. Oh, air gelombang tinggi itu ya? Gelombang tinggi. Jadi itu baku tabrak itu di laut itu Ya, baku tabrak. Apanya rata-rata yang rusak itu perahunya itu? Ada yang rusak tidak bisa lagi. Oh, bisa diperbaiki. Ada yang pecah juga. Ya. Nah, kalau ombak seperti ini berarti lama tidak melaut lagi nih. Ini tidak tertentu karena semua memang tiba-tiba ombak. Ini memang tsunami kemarin yang kemarin itu. Kemarin kan air belum turun begini. Ini kan sudah air turun. Sudah turun di. Ya. Jadi sementara tidak bisa cari ikan ini. Nanti mungkin habis ini sudah lupa lah. Nah, perahu tadi nanti kapan dibikin baik ini? Tidak tahu juga kalau tidak ada bantuan ya lama prosesnya. Oke. Jadi kita harap bantuan dari Pemda gitu. Ada bantuan begitu lah baru bisa kita perbaiki. BMKG Merauke mengeluarkan larangan melaut hingga 4 Januari karena cuaca buruk di perairan Merauke mengakibatkan gelombang 4 meter. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi menggerebek lokasi permainan judi King di Gorong-Gorong, Kelurahan Kebun Siri, Kabupaten Mimika, Kamis kemarin. Puluhan polisi sudah berulang kali membongkar lapak permainan judi itu, namun warga masih bandel. Polisi menyita sejumlah barang bukti, seperti papan angka dan pengeras suara.
terkait pengaduan dari masyarakat dan gereja terdekat terkait adanya meeting, mana sebelumnya kita persuasif menghimbau untuk tutup menjelang Natal dan Tahun Baru. Namun faktanya setelah dihimbau masih tetap melaksanakan, sehingga atas perintah pimpinan kita membubarkan, mengamankan barang bukti dan meratakan pondok-pondok atau tenda-tenda. Polisi masih memburu pemilik lapak judi yang diduga melarikan diri. Warga diminta tak bermain judi dan mengganggu warga lainnya. Dari Mimika, Papua, Igo Bat Momolin melaporkan. Daun kelapa muda berwarna kuning yang menjadi bahan untuk membuat ketupat laris di pasaran. Mama-mama asli suku Kamoro yang menjual daun ini sejak sepekan terakhir meraup untung Rp300.000 per hari dari penjualan daun kelapa itu. Daun itu dijual di trotoar Jalan Mimika Indah. Harga yang dijual juga bervariasi, di kisaran Rp10.000 hingga Rp20.000 per ikat. Warga membeli daun kelapa itu untuk membuat ketupat. Jadi satu ikat. Terus yang sisanya kita itu satu yang kedua dengan yang kecil 5.000 namanya begini tepung daun nasi. Penjual daun kelapa muda kuning muncul saat mendekati Hari Raya Idul Fitri dan Natal serta Tahun Baru. Dari Mimika, Papua, Igo Bat Momolin melaporkan. Memasuki tahun 2022, masyarakat Merauke masih harus meningkatkan kewaspadaan, mengingat masih banyak tindak kejahatan yang terjadi sepanjang tahun 2021. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji Kamis kemarin merilis jurnal kasus kriminal beserta langkah antisipasi dan penanganannya. Jurnal ini penting untuk menjadi acuan di tahun mendatang. Menurut Kapolres, secara umum kasus kriminal di Polres Merauke selama tahun 2021 ini turun hingga 38,9%. Berdasarkan catatan statistik, pada tahun 2020 jumlah kasus yang ditangani mencapai 628 kasus. Dan di tahun ini turun menjadi 402 kasus. Namun Kapolres Merauke tidak memungkiri masih ada 248 tunggakan kasus di tahun 2021 yang masih harus dituntaskan. Total kasus di tahun 2020 adalah 628 kasus, sedangkan 2021 adalah 402 kasus. Jadi dia menurun sekali. Kemudian tingkat kriminal 234,63, sedangkan 2021 yang sekarang adalah 176,90. Penyelesaian kasus 267 kasus di tahun 2020, sedangkan sekarang adalah 153 kasus. Itu jadi sedikit. Perbandingan kasus 50,57% di tahun 2020, sedangkan sekarang 38,31%. Tunggakan di tahun 2020 261, sedangkan 2021 adalah 248 kasus. Karena sebagian besar ada kasus-kasus yang lagi kita kembangkan dalam penyelidikan dan pengejaran. Sejak bertugas di Merauke, Kapolres berusaha menekan angka kriminal dengan berbagai kiat. Ia menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk merangkul warga yang sering membuat onar. Mereka diberikan keterampilan khusus seperti membuat kancing baju atau minyak goreng, sehingga ibu rumah tangga yang biasa membuat minuman keras jenis sopi bisa mendapat penghasilan tanpa merugikan masyarakat. Kenapa kriminal kita berkurang kali ini? Begitu banyak orang-orang yang kita tahan, kita dekati, dan kemudian kita adakan dialog secara baik. Apa yang mereka suka, apa yang mereka inginkan, dan kemudian kita dapatkan apa yang mereka bicarakan, yaitu kerja. Akhirnya banyak yang kita lakukan dengan mereka yang ditahan di sini atau yang sudah menjadi tersangka maupun yang belum. Mereka senang dengan pola kita, yaitu memberikan
keahlian, pekerjaan, keterampilan, bahkan hal-hal penting tentang bagaimana caranya dia bisa mandiri dengan lingkungan yang sudah ada, dengan limbah yang begitu banyak bertebaran di mana-mana, bahkan banyak limbah yang betul-betul tertampung yang tidak tahu digunakan sebagai apa. Sejauh ini kasus penganiayaan masih berada di urutan pertama, namun jumlahnya turun hingga 15%. Sebaliknya kasus kekerasan terhadap anak justru naik 20% di tahun ini. Yang cukup melegakan adalah penurunan kasus pencurian kendaraan motor yang sebelumnya marak terjadi. Tahun ini kasus ini turun hingga 15%. Sehingga penurunan kejahatan itu ada sekitar 38,9% penurunan kejahatan. Intinya kejahatan yang paling menonjol saat ini adalah di tahun 2021 adalah kasus yang pertama adalah kasus penganiayaan cukup tinggi, tapi dibandingkan tahun lalu agak menurun sekitar 15%. Kemudian di urutan kedua pada kasus perlindungan anak itu agak meningkat sekitar 20% dari tahun lalu. Sedangkan curanmor turun sekitar 15%. Kemudian selanjutnya pada kasus surat itu menurun sekitar 50%, agak menurun. Pada kasus curas, tadi curat yang pertama curas menurun sekitar 10%. Pada kasus pembunuhan mungkin yang saat ini juga sedang kita tangani pada bulan Desember ini, dari bulan Januari sampai bulan Desember ini hanya 3 kasus yang sudah terungkap, 2 kasus, tinggal 1 kasus masih menjadi PR kita. Di tahun 2022, polisi juga memprioritaskan penanganan gerakan separatis atau KKB yang masih mengancam dan mengganggu ketertiban masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi akan terus mewaspadai kelompok kriminal bersenjata yang diperkirakan akan terus melakukan teror di tahun 2022. Sepanjang tahun 2021, Polda Papua tangani 92 kasus kekejaman kelompok organisasi Papua Merdeka. Tercatat 11 tentara dan 4 polisi, serta 19 warga sipil menjadi korban. Sementara dari kelompok separatis, 12 orang tewas dan 27 orang akhirnya kembali ke pangkuan NKRI. Berikut kami rangkum aksi kriminal kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka yang telah menyita perhatian publik sepanjang tahun 2021. 16 Februari 2021, seorang prajurit tewas dalam baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Prada Ginanjar Arianda yang bertugas di Yonif 400 Banteng Rider gugur dengan luka tembak di perut. Ia merupakan anggota TNI yang pertama gugur di tahun 2021. Jasadnya dievakuasi ke Kabupaten Mimika, lalu diberangkatkan langsung ke Batalion 400 BR Semarang, Jawa Tengah. Wilayah Intan Jaya merupakan medan berat bagi prajurit TNI dan Polri. Wilayah ini sulit dijangkau melalui darat, kecuali dengan transportasi udara. Kendati berat, Satuan Tugas Penegakan Hukum TNI Polri tetap berupaya memburu kelompok bersenjata ini yang meresahkan masyarakat. 8 April 2021, seorang guru di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, tewas ditembak kelompok separatis bersenjata. Organisasi Papua Merdeka pimpinan Sabinus Waker
menebar teror dengan menembak mati seorang guru di Kampung Julukoma, distrik Beoga. Octavianus Rayo yang berusia 42 tahun tewas dengan luka tembakan. Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Fakiri mengatakan korban sedang menjaga kios. Tiba-tiba anggota KKB masuk dan menghabisinya. Sebutir peluru yang dilepaskan dari senjata laras pendek bersarang di rusuk kanan Octavianus. Kapolda menyayangkan kekerasan yang dilakukan KKB terhadap warga sipil, apalagi terhadap seorang guru yang berprofesi mulia dan mau mengajar hingga ke pedalaman. Hanya berselang sepekan, kelompok ini kembali meneror warga. Kali ini seorang tukang ojek di Kabupaten Puncak ditembak mati di Kampung Eromaga, distrik Omikia. Syarifuddin yang pada waktu itu membawa penumpang ke arah Kampung Eromaga ditembak penumpangnya. Korban tewas dengan luka tembak di wajah dan punggung di lokasi kejadian. Kematian Syarifuddin membuat resah masyarakat karena KKB tidak memilih target. Kapolda Papua sempat menghimbau seluruh tukang ojek di Kabupaten Puncak untuk menghentikan kegiatan sementara waktu. Polri dan TNI diterjunkan untuk mengejar kelompok bersenjata yang diduga berjumlah 70 orang dengan membawa 30 pucuk senjata api. Juni 2021 kelompok separatis kembali berulah. Kali ini 3 tukang bangunan di distrik Seredala, Kabupaten Yaukimo menjadi korban. Mereka tewas dengan luka tembak di tubuhnya. Selain menembak 3 tukang bangunan, kelompok teroris juga menyandera 4 orang pekerja bangunan. Pelaku berjumlah 30 orang dan menembak para pekerja bangunan yang sedang membangun proyek jembatan dan perumahan di Kampung Binki. Pembunuhan terhadap pekerja bangunan ini merupakan tindakan sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Agustus 2021 teror berlanjut. 2 pekerja bangunan yang sedang membangun jembatan di Kampung Kribun, distrik Dekai, Kabupaten Yaukimo ditemukan tewas dengan sejumlah luka. Rionaldo Ratu Roma dan Dedi Imam Pamuji ditemukan tidak bernyawa di dalam sebuah mobil. Jenazah kedua korban langsung dibawa ke kampung halaman mereka. KKB sengaja meneror para pekerja bangunan yang sebagian besar pendatang untuk menghambat pembangunan infrastruktur yang tengah gencar dilakukan di Yaukimo. Para pelaku merupakan kelompok teroris pimpinan Tendius Gwijangge. Pada tanggal 16 September, publik kembali dihebohkan dengan aksi berani kelompok separatis bersenjata pimpinan Lamek Taplo yang menyerang pos tentara dan pos polisi di distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang. Mereka juga menganiaya tenaga kesehatan dengan cara dipanah dan ditusuk. Salah satu korban akhirnya meninggal dunia. Tubuh Gabriela Meilani ditemukan di dasar jurang dekat puskesmas tempatnya bertugas. Korban rupanya ketakutan lalu melompat ke jurang untuk menyelamatkan diri. Teror berlanjut hanya berselang 5 hari, yakni pada 21 September, 1 anggota TNI tewas saat sedang mengamankan landasan helikopter di distrik Kiwiro. Kapendam 17 Cendrawasih mengatakan anggotanya tewas ditembak dari arah gunung saat akan membantu menjemput jasad Suster Gabriela yang hendak diangkut dengan helikopter. Sulitnya medan yang bergunung-gunung serta cuaca ekstrim di ketinggian 2.400 meter dari permukaan laut menyebabkan aparat sulit menangkap para pelaku. Harus diakui, KKB menguasai medan pertempuran, dan ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi TNI dan Polri untuk memberantas kelompok ini.
Sepekan kemudian tanggal 26 September, seorang anggota Polri, Barada Muhammad Kurniadi, gugur dalam baku tembak antara anggota TNI dan Polri dengan kelompok kriminal bersenjata di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Pos polisi di Kiwirok tiba-tiba ditembaki kelompok ini dari arah gunung sebelah bandara. Baku tembak yang berlangsung selama 1 jam tersebut menewaskan Barada Muhammad Kurniadi yang terkena tembakan di bagian ketiak sebelah kanan. Tidak ada satupun pelaku yang tertangkap. Mereka lari dan masuk ke dalam hutan yang tidak dikuasai aparat. Rupanya tidak hanya polisi dan tentara yang menjadi sasaran kebencian KKB. Pada 5 Desember 2021, mereka membakar sekolah yakni SMA Negeri 1 Oksibil di distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Video amatir pembakaran itu beredar luas di media sosial. Video berdurasi 2 menit itu memperlihatkan sejumlah orang menenteng senjata lalu membakar sekolah. 2 gedung yang terdiri dari 3 kelas beserta ruang guru dan kantor hangus terbakar karena bangunan terbuat dari kayu. Meski kejam dan sadis, Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan pihaknya akan tetap melakukan pendekatan secara persuasif atau kemanusiaan untuk merangkul kelompok ini. Kami mengevaluasi diri bagaimana pola tindak daripada anggota di lapangan. Kami TNI Polri sudah bersepakat ke depan kita akan mengurangi kegiatan-kegiatan kita yang harusnya tidak perlu kita lakukan sehingga tidak ada lagi komplain-komplain dari masyarakat. Apabila ada langkah-langkah tindak kita yang tidak tepat, tentunya ini menjadi buah simalakama, bahkan menjadi tuntutan bagi kita dan dampaknya juga bagi teman-teman atau saudara-saudara saya yang selalu bergerak di bidang kekerasan bersenjata ini akan mengambil momen itu. Nah, ketelitian ini dari waktu ke waktu tentunya kita mengevaluasi. Memang pasca itu kita tahu ada kejadian susulan yang memang bukan di beberapa area yang selama ini selalu terjadi. Puncak Jaya, Puncak, Nduga, dan Intan Jaya. Sehingga itu kalau dia tambah menangkan itu kan menjadi 90 karena terjadi di Yaukimo yang tidak pernah, memang kita sudah menduga tapi kita tidak pikir akan secepat itu, termasuk terakhir yang terjadi di daerah Pegunungan Bintang di Kiwirok. Tentunya sekali lagi ini semua evaluasi. Di sisi lain, Kapolda juga menegaskan akan bekerja sama secara terpadu dengan berbagai pihak dan para tokoh agar situasi Kamtipmas Bumi Cendrawasih terjaga dan kondusif. Riantonai melaporkan dari Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.